Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Wadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan membahas adab pada waktu berjalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka oleh karena itu kita belajar mengikuti sedikit demi sedikit mengikuti akhlak dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan beberapa adab pada waktu berjalan. Insyaallah di sini ada 10 hal adab pada waktu berjalan. Pertama, saudara, hendaklah kita dahulukan kaki kiri ketika mau keluar dari rumah. Kan kita kalau mau jalan kan pergi dari rumah kan ya, keluar. Nah ini dahulukan kaki yang kiri dan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Itu segitu pendeknya. Atau pendeknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hendaklah kita dalam berjalan keluar dari rumah itu ya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ingin seperti mencari nafkah atau mau silaturahmi, mau menjenguk orang sakit. Ya. Ini semua perjalanan yang baik dan itu dianjurkan. Jangan sampai perginya kita dari rumah keluar itu membawa madarat kepada orang lain. Keluar mau ngapain? Mau bikin orang sedih. Keluar mau ngapain? Mau mencari harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini semua mesti kita pahami. Keluar dari rumah itu harus menjadi ibadah. Karena ibadah itu enggak mesti sholat, saudara. Termasuk keluar rumah kalau kita mencari nafkah halal, itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, itu yang pertama, kita melangkahkan kaki kita dari rumah, kaki yang apa? Kanan apa kiri? Kaki yang kiri. Masya Allah. Yang kedua ada pada waktu berjalan ialah hendaklah kita semua berjalan dengan kecepatan yang sedang. Nggak usah cepat-cepat kan, nggak usah lari atau lambat banget, jalannya lambat. Ya beda ya, kalau udah usianya tua beda. Ini yang muda jalannya lambat. Juga jangan mentang-mentang muda, mentang-mentang pembalap ya lari gitu. Jangan juga, nanti nabrak orang. Bawa motor semaunya. Nanti masya Allah ya. Nas'alullah al-afiyah wasalama. Walaupun kita pintar bawa motor atau bawa mobil, ya sedang-sedang aja lah, normalnya gitu. Jangan sampai batu besar tabrak juga. Ya, hati-hati ya. Makanya dianjurkan untuk jalan jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Coba kalau ada orang bawa mobil lambat banget, di belakang gimana? Ya gitu juga ya, Komplain yang belakang. Komplain juga. Jadi sedang-sedang aja lah, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat gitu. Ya kecuali ada hajat seperti mencari alamat, ini kan beda. Oh nyari lokasi itu emang mesti pelan-pelan ya. Karena Nabi Muhammad SAW ya bersabda yang artinya kurang lebih terlalu cepat berjalan bisa menghilangkan keindahan orang mukmin. Iya sih, betul. Coba aja antum ya
udah pakai apa tuh? Pakai jas rapi, pakai celana rapi, lari jalannya. Ya nggak pantas kan? Ya sedang aja lah jalan seperti itu, normal ya. Atau cantik mukanya, pakaiannya udah rapi, pakai gamis, pakai kerudung, lari jalan. Kan nggak pantas juga ya. Sedang-sedang aja ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada pada waktu berjalan hendaklah kita tidak berjalan dengan memakai satu sendal. Waduh, Kang Kiplan keluar dari masjid sendalnya hilang. Dipakai satu, karena yang satu hilang. Ya jangan juga dipaksain ya. Iya, jadi nggak indah. Ya, dipaksain satu sendal jadi jengke gitu. Enggak, jangan. Ya. Udah kalau nggak pakai sendal, buka aja dua-duanya. Jadi yang satu hilang udah, jangan pakai yang satu, udah biarin aja. Kita nggak usah pakai sendal. Lebih bagus seperti itu daripada kita jalan memakai satu sendal. Karena ada hadis yang menerangkan kurang lebih larangan, janganlah seseorang dari kamu berjalan dalam satu sandal. Ya normal 2 sandal. Kalau emang satunya hilang, ya lebih baik tidak pakai sandal. Ya. Kemudian kalau jalan itu ya jangan sampai sombong. Jalan sombong tahu kan ya? Wah, masya Allah jalannya, mewah lah, bukan mewah ya, apa gimana ya? Jalannya itu dibikin-bikin. Beda gak orang yang tidak punya apa-apa sama orang yang kaya jalannya? Bisa bedakan lah, jalan orang sombong bisa bedakan ya. Nah ini jangan sampai kita lakukan. Kita usahakan diri kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih dalam surat Al-Isra ayat 37 yang bunyinya janganlah engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Ini larangan dari Allah. Jangan sombong, jalannya jangan bawa petantang-petenteng, jangan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Oh, ini saya nih. Jangan ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tadi itu mohon maaf yang tadi dalam surat Luqman ya. Dalam surat Luqman ayat 18. Yang sekarang dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 37. Apa bunyinya? Yang artinya janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup menembus bumi dan tidak akan mencapai setinggi gunung. Ada gak orang yang bisa menembus bumi? Enggak ada ya. Ada gak orang yang bisa lebih tinggi daripada gunung? Enggak ada. Ya makanya jangan sombong. Tadi saya ulang lagi ayat dalam surat Al-Luqman, janganlah engkau berjalan dengan sombong di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melarang kita jangan sampai jalan kita seperti orang yang sombong. Ya. Mungkin kadang-kadang ada emang seperti itu jalannya, tapi emang kebanyakan orang sombong seperti itu. Kita ubah jalan kita. Karena kita itu bisa merubah akhlak dan sifat kita. Karena ada beberapa orang yang nanya gitu, saya ini emang begini wataknya. Wataknya gimana maksudnya? Ini kalau bicara saya begitu caranya. Enggak lah, setiap manusia itu bisa belajar kok. Bisa belajar. Yang tadinya emang wataknya kasar ya bisa jadi lemah lembut. Kalau emang dia ada keinginan belajar, ingin mengikuti perintah Rasul, insya Allah dia bisa kok. Asalkan dia mau belajar, insya Allah. Itu yang keberapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat ada pada waktu berjalan kita dianjurkan untuk tidak menoleh, tolah-toleh, ya, tengok-tengok sana sini kanan kiri. Ya kalau jalan aja lurus, lihatnya ke depan. Ini mah bawa motor
kepalanya ke belakang. Bisa kan, emang dianjurkan kita jangan tulah toleh. Ini lagi bawa motor ada gak kayak gitu? Ada, banyak. Bawa motor biasanya sambil jalan bawa motor kepalanya nengok ke belakang. Ya ampun, di depan ada apa? Masya Allah. Ya, ini kebanyakan seperti itu terjadi. Ya, atau jalan kaki seperti biasa juga sama. Dia nengok ke belakang, di depannya ada lubang, masuk lubang akhirnya. Ya kan? Nah, ini kita dianjurkan kalau jalan itu jangan nengok ke kanan ke kiri kalau tidak ada hajat. Kecuali ada hajat, ada yang manggil, beda kan? Emang ngelihat sesuatu gitu ya, boleh ya, asalkan tadi kita mengetahui batasan-batasannya ya. Juga jangan sampai ngelihat lagi jalan kan, biasanya kalau di kampung-kampung itu kan rumah itu kan berdempetan, pintunya terbuka Kang, atau jendela kita tengokin satu-satu, jangan. Nah, khawatir nanti ketika kita nengok jendela orang atau pintu orang, ada orang yang nggak pakai baju, nggak sengaja gitu, dia di kamar emang jendelanya terbuka, kita nengok. Nah, ini kan akhirnya seseorang malu dengan kita. Nah, maka di sini Islam menganjurkan untuk tidak, kalau sedang berjalan lurus aja ke depan ngelihat ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang disebutkan dalam surat An-Nur, boleh nanti dilihat ayat 30. Yang artinya kurang lebih, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Nah, lihat orang-orang yang beriman tuh. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah tahu dah. Allah itu Maha tahu. Jadi perbuatan kita, perginya kita dari rumah keluar itu Allah Maha tahu. Walaupun orang tua kita di rumah, Allah tahu apa yang kita lakukan di luar. Bahkan ya, janganlah engkau berjalan di antara dua orang perempuan. Artinya ya, kita kalau bisa Kang, kalau jalan tuh jangan di belakang perempuan. Sampai-sampai begini disebutkan oleh ulama, la tamshi waro al banat, imshi waro al asad wa la tamshi waro al banat. Jalanlah kamu di belakang harimau. Jangan kamu berjalan di belakang perempuan. Ya, emang sih kebanyakan laki-laki gimana? Waduh, diikutin perempuan. Waduh, apalagi yang masih bujang. Wah nih, cakep nih, kemana nih? Dilihat di jalan terus diikutin, tahu-taunya orang apa? Ya, hati-hati ya. Ini semuanya perlu kita belajar sedikit demi sedikit ya. Kemudian yang kelima nih Kang, apabila kita melihat kerumunan orang bertengkar, ada orang yang bertengkar di jalan, hendaknya kita gimana? Kalau kita bisa damaikan, kita damaikan. Jangan sampai kita ngelihat orang berantem di jalan, kita nggak menyelesaikannya. Kecuali kita nggak mampu, kita lagi lewat nih, preman lagi berantem di jalan, kita nggak bisa memisahkannya. Ya sudah. Ini kalau kita bisa nih, mampu di jalan nih Kang, ada apa? Ada orang yang sedang berantem. Nah, kita sebagai muslim seharusnya kita berhenti dulu dan kita pisahkan dia, orang yang sedang berselisih, orang yang sedang berantem. Ada apa nih, kenapa berantem? Stop gitu. Kita menolong orang yang sedang ada masalah. Nah, ini kita tandanya perhatian dengan saudara kita. Ini ada orang berantem, biarin aja, biar berantem. Jangan, kita lihat, kita pisahkan kalau bisa, kalau mampu. Kalau tidak ya jangan, nanti bahaya kita sendiri nanti akhirnya kita sendiri yang kena. Ya, kalau kita nggak mampu ya jangan seperti itu. Kalau mampu itu ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, maukah
ku beritahu kalian tentang sesuatu amal yang lebih baik daripada derajat puasa dan sedekah. Mau gak katanya? Saya kasih tahu amal yang lebih baik daripada derajat puasa, sholat dan sedekah. Lebih bagus berarti daripada sholat dan puasa dan sedekah. Mau gak? Para sahabat menjawab, iyalah tentu. Mau dong amalan yang lebih bagus daripada sholat, daripada puasa dan sedekah. Mau. Apa katanya? Memperbaiki hubungan orang sesamamu. Tuh. Kalau ada teman kita berantem, kita perbaiki. Jangan dikomporin namanya jadi. Ya. Ini lebih baik loh, lebih bagus daripada sholat, puasa dan sedekah. Pahalanya lebih besar. Ya. Ya kita kalau ngelihat teman kita bermusuhan gara-gara sepele, kita perbaikin. Contoh si A sama si B berantem. Kita datang ke si A. Ada salam dari si B. Ini ada hadiah. Hadiahnya apa? Makanan. Padahal dari dia. Katanya dia kangen sama kamu. Mohon maaf katanya. Dia banyak salah sama kamu. Dia tahu nih masalahnya. Dia minta maaf cuma dia malu sama kamu. Dia nitip salam aja nih. Ada hadiah dari dia. Terus kita datangin lagi yang si B. B, ada salam dari A. Dia bilang minta maaf selama ini dia suka menyinggung kamu. Nih ada hadiah dari dia. Dia titip salam. Akhirnya 2 hari kemudian akhirnya apa? Ketemu si A sama si B. Si A senyum sama si B senyum juga. Waduh. Ya kan? Senyum dia senyum. Akhirnya Masya Allah kamu itu baik ya. Kamu juga baik. Masya Allah. Akhirnya ketahuan. Yang ngebenerin siapa tuh? Si C. Marah gak sama si C? Enggak bakal. Masya Allah. Bahkan berterima kasih. Karena ada seseorang yang menyatukan kembali orang yang sedang berantakan. Itu kan sahabat lama sampai berantakan. Atau suami istri ya. Karena pisah ranjang udah 1 bulan 2 bulan. Tapi pinter nih ada yang orang ketiga. Menyatukan kembali, bukan semakin hancur. Kan karena banyak nih orang-orang nih yang lahir bukannya merapihkan malah menambah gitu. Nah, ini kita sebagai muslim kita harus bisa keluarnya dari rumah kita itu kalau ada yang membutuhkan bantuan dari kita sebisanya kita bantu ya. Kalau kita bisa mendamaikan ya kita bantu mereka ya memerlukan di luar. Insya Allah jelas ya. Kemudian yang keenam, kita dianjurkan untuk memberi salam kepada siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kita kan suka keluar tuh, ketemu gak sama orang? Ketemu. Kalau bisa sebetulnya ya, emang berat juga nih kadang-kadang. Ada orang nongkrong di jalan, assalamualaikum, punten. Ini paling bagus. Minimal punten. Tapi kalau lebih bagus lagi, assalamualaikum punten. Masya Allah, ini bagus lagi. Seperti itu ya. Masya Allah. Kenapa? Tadi melaksanakan akhlak Nabi Muhammad itu pahalanya besar. Emang berat. Malu gak tadi itu? Kadang-kadang berat cara prakteknya karena pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus kemudian kita senyum, salam dan disertai dengan senyum. Salam ya salam, jangan sampai salamnya marah-marah. Disertai dengan senyum. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Gitu seperti itu ya. Tanya kabarnya bagaimana, kemana aja, seperti itu. Ya, ini ketemu cemberut kan nggak enak jadinya. Kelihatannya jadi ya akhirnya kan berantakan juga. Ya. Kemudian ini emang kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele emang. Padahal ini Masya Allah amalan yang di hadapan Allah itu luar biasa. Ada pahalanya di hadapan Allah. Kita jangan sampai menyepelekan apa sih salam doang sih. Jangan. Karena ada dalam hadis disebutkan, janganlah engkau merendahkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah berseri.
Tuh. Ya, senyum. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih sedekah, ya minimal senyum. Doh, kita bahkan lebih senang daripada yang lain. Ketika kita berjumpa dengan kawan kita, apalagi kawan lama, masya Allah, senyum di jalan, ya. Dan juga dianjurkan untuk berjabat tangan, Kang. Salaman, ya. Kalau emang dia lebih tua, kita cium tangannya, ya. Kalau emang dia lebih lebih ilmunya lebih tinggi, kita cium tangannya, seperti itu. Jadi saling mencium, ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis lain dijelaskan, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Masya Allah ini masya Allah nih. Kita bertemu dengan teman kita, kita berjabat tangan, tidaklah kita berjabat tangan melainkan dosa kita diampuni. Masya Allah, ya. Kenapa coba? Karena di situ ada apa? Satu sama lain akhirnya apa? Baik, berbicara dengan baik, dengan salaman. Coba kalau ketemu nggak salaman, atau bahkan nggak usah nanya, atau wajahnya nggak berseri-seri, wah udah. Akhirnya apa? Ada timbul permusuhan, ya. Kemudian yang ketujuh ada pada waktu berjalan ialah hendaklah kita berjalan, ya, mematuhi jalan, ya. Akhirnya kalau bawa motor tuh sebelah mana sih? Kanan apa kiri? Kiri. Di Indonesia di kiri, ya. Ya kita patuhi sebelah kiri. Di belah kanan terus akhirnya apa? Ya tabrakan sama orang, termasuk jalan kaki, termasuk pemakai kendaraan. Bener nggak, Kang? Coba aja Kang Kiplan bawa motor, bawa mobil, kanan terus berantakan akhirnya. Karena di negara kita itu jalan kiri, ya. Kiri, ya udah kiri aja. Karena di negara kita seperti itu. Tapi di negara lain seperti di Arab Saudi dan di Yaman itu kanan, ya kanan. Ya akhirnya dipakai yang kiri, berantakan juga. Iya, jadi disesuaikan kalau itu, disesuaikan peraturannya, ya. Kemudian yang kedelapan, ada ketika kita berjalan, ya, apa tuh? Jangan sampai kita berjalan sambil meletakkan kedua tanganmu di pinggangmu. Apa tuh, gimana tuh? Iya, patang-patang berarti, ya. Apa tuh namanya? Apa itu? Kaki di sini. Apa namanya, jalan apa? Kalau di Sunda itu melak cangkeng. Melak cangkeng. Ini nggak boleh itu, ya. Nggak boleh. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW melarang orang yang melakukan sholat dengan bertolak pinggang. Itu lagi sholat nggak boleh, apalagi yang nggak sholat, ya. Ya itu lagi sholat, apalagi di luar sholat, ya. Jangan juga kita sambil makan, lagi jalan sambil makan, sambil nyanyi, ya. Itu ada larangan, nggak boleh sambil makan, sambil nyanyi, ya. Atau bersiul-siul. Apa siul-siul tuh? Kemudian ada anjuran juga, Kang. Kalau ketemu orang yang buta, mohon maaf, tidak melihat, betul, ya. Kalau ada orang yang tunanetra di jalan, kita tuntun kalau emang dia ingin nyebrang, kalau emang dia butuh bantuan, kan karena ada beberapa orang yang tunanetra itu bisa jalan, ada tongkatnya, ya bisa tahu dia. Tapi ketika nyebrang dia bingung karena ada motor lewat, mobil lewat, bingung dia. Nah kita seberangin lillahi ta'ala, ya, menolong saudara kita. Karena ada anjuran dalam hadis dijelaskan, Kang, barang siapa yang kurang lebih seperti ini. Barang siapa menuntun siapa? Orang buta 40 langkah, wajiblah surga baginya. Masya Allah, 40 langkah. Masya Allah, ya. Emang kadang-kadang berat, ya.
Ya kadang-kadang berat. Insya Allah lah kita amalkan insya Allah. Kalau ketemu dengan orang yang tidak melihat, kita tuntun semampu kita ya. 40 langkah nih tadi. 40 langkah kita berhak apa tadi? Berhak mendapatkan surga. Masya Allah. Yang kesembilan. Apa yang kesembilan? Tidak diperbolehkan untuk membuang hajat di jalan. Nih siapa nih, kelakuan siapa nih? Pipis di jalan. Aduh, Masya Allah. Akhirnya jalanan jadi bau pesing akhirnya. Ya, buang kotoran di jalan, buang sampah di jalan, buang sampah. Ya, buang sampah di tempat sampah. Karena buang sampah juga bisa madarat gak? Madarat juga kepada orang yang jalan di situ. Nah, ini banyak nih saudara-saudara kita. Mungkin kita juga termasuk. Maka di sini kita belajar bareng-bareng ya. Buang sampah pada tempatnya, karena kalau kita buang sampah di jalan, apalagi buang pisang ya. Kulit pisang ya di jalan, gimana kalau orang bawa motor, bawa sepeda jatuh, atau orang yang lagi jalan jatuh. Gara-gara kita akhirnya ya. Sampai-sampai gini Kang, dalam hadis jelaskan, artinya kulihat seorang laki-laki yang bebas berbuat semaunya di surga. Bebas nih laki-laki, mau ngapain bebas. Ini laki-laki nih bebas. Dia punya apa dia? Sholat dia, atau puasa, atau mungkin dia pergi haji tiap tahun. Apa sih kelakuannya? Perbuatannya apa? Disebabkan oleh sebatang pohon, yaitu menebang pohon yang ditebangnya dari tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin. Masya Allah. Berarti ada pohon di jalan, atau kalau kita mah bahasa kita mah ada ya gitulah, ada pohonan yang mengganggu jalan. Termasuk juga apa tuh, beling-beling ya, termasuk itu beling, duri, paku di jalan, ngelihat udah singkirin aja. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Sampai-sampai tadi apa tuh? Dia bebas ngelakuin apa aja di surga. Masya Allah. Makanya tadi jangan ngeremehin amalan yang kecil apapun. Betul. Masya Allah. Banyak sekali amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-10. Kan tadi kita berangkat dari rumah ya, keluar dari rumah. Sekarang kita masuk lagi dong, pulang. Ketika kita pulang masuk ke rumah, kita mengucapkan Assalamu alaikum. Kemudian apa? Tangan kanan dulu ya. Kalau nggak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah ini sekelumit tentang apa tadi? Tentang adab pada waktu berjalan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.